Tek tek. Halo teman-teman, selamat datang di Petik Kato Podcast. Ini adalah podcast lain dari Akar Global Initiative. Dan teman-teman pasti bingung nggak sih, belakangan Akar tuh terlalu produktif memproduksi podcast. Tapi podcast yang kali ini yang aku host sendiri itu agak berbeda dari podcast Akar yang sebelumnya. Dan terutama karena podcast ini judulnya Petik Kato. Jadi podcast yang sebelumnya itu menurutku cukup serius karena temanya tentang hukum, tanah, dan perlawanan. Dan Petik Kato sendiri adalah sebetulnya satu buah peribahasa yang saya terinspirasi dari masyarakat adat Rejang di Lebong. Sebetulnya petik kata itu adalah inti dari sebuah kata-kata atau inti dari sebuah kalimat, inti dari sebuah paragraf. Dan petik kata itu mungkin lebih dari sekedar quotes, tapi dia adalah buah dari sebuah kata. Dan itulah kenapa sebetulnya kami desain podcast Petik Kata ini untuk lebih dalam berbicara tentang satu hal dengan teman-teman Akar yang akan kami undang di podcast ini, tentang satu hal yang fenomenal mungkin. Jadi selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, tema podcast kali ini sebetulnya agak klasik ya, pemuda dan jawatan lingkungan. Tapi kami mau ubah jadi pemuda dan problem lingkungan. Dan hari ini saya nggak sendiri teman-teman. Jadi saya sebelum kita diskusi mau panggil dulu dong tamu saya dari jauh-jauh nih, dari Kalimantan Barat. Untuk membersamai saya di podcast pertama saya di Petik Kato. Dan selamat datang Ardi. Terima kasih Mbak. Welcome. Terima kasih. Wah, akhirnya bisa duduk di kursi spesial. Kayaknya saya lihat juga kursinya baru ya dari podcast-podcast sebelumnya ini. Ardi perhatiin ya, ikutin podcast Akar ya. Oh, iya, betul sekali. Benar. Oke deh kalau gitu. Terus gimana Ardi? Apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Walaupun memang sekarang banyak kesibukan yang harus dilalui, kemudian banyak travel, tapi ya tetap semangat. Dan apalagi semangat-semangat itu yang bukan jadi energi yang dikeluarkan, tapi justru jadi tambahan energi baru. Persis sih, tapi kalau ketemu Ardi tuh ya teman-teman, aku tuh mau bahasnya malah hustle culture. Waduh. Itu dimana anak-anak muda sekarang tuh merasa lebih hidup kalau dia kerja lebih banyak. Padahal ya aku ngerasa kayak di umur 30-an tuh kayaknya terlalu banyak kerjaan, tuh ngerasa kayak udah mau mati aja besok. Luar biasa, tapi kadang kan beberapa orang berpikir pekerjaan itu bukan suatu hal yang dilakukan, Persis. tapi yang dikerjakan, diilhami, lalu diresapi. Oke. Iya persis sih. Apalagi kerja-kerja aktivisme ya. Jadi emang kayaknya kerja-kerja aktivisme itu adalah kerja-kerja yang mendekatkan kita pada sebetulnya keinginan kita sendiri sebagai manusia. Makanya aku ngerasa juga sebetulnya Ardi, sorry ya ini udah mulai tapi kita tetap bahas itu. Tapi aku ngerasa kayak kerja-kerja aktivisme itu sebetulnya itu kerja-kerja aktualisasi sih. Kerja-kerja yang seharusnya menjadikan kita menjadikan kita diri kita yang lebih baik atau yang lebih kuat gitu. Aku ngerasa kayak gitu ya. Betul. Tapi nanti kita bahas itu, mungkin tidak di podcast kali ini. Tapi teman-teman, aku mau perkenalkan Ardi. Jadi sebetulnya pertemuan aku sama Ardi ini kayaknya di 2022. 2023 lebih tepatnya. 2023 ya. Dan aku tuh impress banget sama Ardi loh. Terima kasih loh. Impressnya pertama karena Ardi punya nama yang indah banget teman-teman, Pramudia Lazuardi. Ada lengkap lagi nggak? Pramudia Lazuardi aja kan? Syekh Pramudia Lazuardi Ali Ismail. Syekh ya? Iya betul, tapi memang betul. Cuman karena Syekh itu memang kebetulan saya juga keturunan dari Syekh di Pontianak. Lalu Ali Ismail itu nama keluarga besar, tapi demi kesimpulan dan estetika. Apalagi juga nama puitis agar tidak tercampur dengan bahasa lain. Akhirnya ya udah. Cukup Pramudia Lazuardi. Tapi aku emang benar-benar deh, aku ngerasa kayak gak bakal ada sih nama orang yang Lazuardi. Ketemu dong sama Ardi dan namanya persis Lazuardi. Dan
karena aku suka Lazuardi itu karena ada satu band yang aku suka banget, Efek Rumah Kaca, dia punya judul lagunya Lazuardi. Wah, nyanyiin dong, Mbak. Terbentang luas Lazuardi. Jadi emang aku impress pertama sama Ardi karena nama Ardi. Terus yang kedua karena Ardi itu masih muda banget, teman-teman. Kalau boleh tahu, spill dong umurnya. Saya berapa? masih baby lah. Baby. Saya kelahiran 99, jadi 99. masih baru tahun ini 26 menuju 27. Wow, makanya aku bilang Ya. masih muda dan udah terjun dan memilih dunia aktivisme NGO yang kayak gini. Jadi emang luar Suatu biasa. kehormatan sebetulnya. Suatu kehormatan. Dan kesempatan yang menurut saya luar biasa sih. Karena terkadang ketika orang berbicara tentang aktivisme, pasti identiknya dengan kalau nggak anak muda yang muda banget, seperti dalam level-level mahasiswa, ya orang-orang tua yang bekerja dengan isu-isunya. Tapi kita nggak pernah lihat yang di tengah-tengah itu seperti apa. We are in the middle class. Iya, kita tidak hanya middle class, tapi middle age. Middle age. Ya, middle age. Kalau Iya, middle class tuh literally gila middle banget age, ya, iya. borju. Oh, iya. Jadi teman-teman, Ardi itu sebetulnya bekerja di salah satu yayasan. Ini partner akar juga, namanya Yayasan Planet Indonesia. Nanti Ardi bisa cerita ya tentang Siap. Yayasan Planet Indonesia. Dan Ardi ini bekerja, rulesnya di Yayasan Planet Indonesia adalah sebagai partnership ya. Betul. Tim Partnership, kemitraan. Tim kemitraan. Terus Ardi juga sebetulnya teman-teman, dia adalah bosku. Jadi kami punya aliansi, namanya Betul. Aliansi Bumi Kita, dan dia adalah ketuanya, aku sekretarisnya. Jadi sebetulnya kamu bosku ya. Di aliansi. Nggak begitu juga. Dan bayangkan dia masih muda banget, jauh. Kita kayak Iya, berapa kesempatan luar tahun? biasa ya diberikan amanah kita oleh Orang-orang tua. orang-orang tua sebetulnya yang generasi-generasi yang sudah menyelam dunia NGO dan aktivisme selama bertahun-tahun, Iya, persis. lalu melihat kita sebagai Anak benih baru yang bisa menggerakkan motor baru menuju perubahan yang nggak tahu kita masih bahas, tapi Iya. kita menuju ke sana. Ya, dan kami sebetulnya di aliansi itu 3 orang anak muda itu menjadi pengurus utamanya. Betul. Dan nanti mungkin ada bisa cerita apa itu aliansi Bumi Kita. Siap. Dan yang ketiga, Ardi itu adalah teman saya, teman main ya. Ya, sering kita main kan? Iya, jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang pemuda dan masalah lingkungan. Dan Dan ada tanda petiknya berarti ya. lingkungan. Dan tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama itu ya, aku mau Ardi menjelaskan dulu apa itu Yayasan Planet Indonesia, seperti apa kalian bekerja, dan apa itu Aliansi Bumi Kita. Jadi mungkin orang-orang yang mendengarkan mungkin bisa terinspirasi dan bisa mau bergabung atau menjadi aliansi kita. Oke, siap. Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Dinar atas pembukaan yang luar biasa, dan saya juga cukup tersanjung ya terhadap kerja-kerja Mbak Dinar, apalagi Mbak Dinar sudah bekerja untuk menghidupi ya. Karena terkadang isu-isu hak asasi manusia, lalu perampasan lahan dan segala macam itu pasif. Dalam artian tidak ada yang menghidupi, tidak ada yang memotori, dan tidak ada yang memberikan energi-energi baru terhadap gerakan-gerakan tersebut. Dan luar biasa Mbak Dinar. Jadi saya juga impress dengan ketika pertama kali kita bertemu, dan memang kita pertama kali bertemu itu di satu pertemuan ya. Kebetulan memang saat itu Yayasan Planet Indonesia bermitra dengan Akar Global Initiative. Lalu kita bertemu dan apa yang dibahas kita parkir sebentar. Iya. Tapi pada dasarnya pertemuan tersebut yang menginisiasi memang Yayasan Planet Indonesia ya. Kami ngajak teman-teman. Jadi memang kami adalah lembaga berbasis NGO atau lembaga swadaya masyarakat berbasis non-profit yang berpusat di Kalimantan Barat. Kebetulan saat ini kantornya lagi ada di Pontianak, di mana kami mendukung dan bekerja sama bersama masyarakat dengan sistem community-based conservation untuk mendorong keadilan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan yang ada di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Iya. Saat ini kami sudah berada di 4 lanskap berbeda, ada di Cagar Alam Gunung Nyut, Hutan Lindung Gunung Naning, kemudian Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata, dan Hutan Lindung Seruat Pulau 3 di Kabupaten Kuburaya. Dan dari 4 landscape tersebut kami sudah berada membersamai dan juga bekerja bersama 49 lebih badan tata kelola dengan jumlah desa sekarang sudah lebih dari 30 desa yang kami kerjasamakan dan sudah kami komitmenkan berdasarkan MOU dan juga harapan-harapan yang kita bawa bersama-sama. Wow. Jadi memang Yayasan Planet Indonesia berusaha untuk menjaga ya isu-isu sosial lingkungan ekonomi, terutama karena memang kami berfokus kepada masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah konservasi, di mana mereka itu ibaratkan begini, dari keluarga turun-temurun ini sudah punya rumah
yang kemudian ditinggali, kemudian generasi selanjutnya meninggali dan segala macam. Tetapi tiba-tiba ada peraturan yang menyatakan bahwasannya itu adalah wilayah konservasi yang notabene sebetulnya baik karena kita bisa sama-sama menjaga hutan dan isi di dalamnya. Tetapi di sisi lain dengan adanya peraturan tersebut mereka tidak boleh istilahnya itu menjadi dan membatasi akses-akses yang mereka seharusnya miliki sesuai dengan hak asasi manusia yang harusnya mereka dapatkan dari pemerintah. Entah itu akses terhadap pendidikan, akses terhadap air bersih dan segala macam. Dan mereka tidak boleh, biasanya tidak boleh, terutama di cagar alam ya, mereka tidak boleh membangun, mereka tidak boleh menebang atau bahkan mengambil hasil hutan yang sebetulnya merupakan nilai-nilai lokal dan juga kearifan lokal yang mereka bawa terus-menerus. Itu hak mereka ya? Betul, hak mereka yang kemudian sebetulnya banyak yang mendukung ya, oh ya biar mereka dan segala macam. Tapi ya itu tadi, akhirnya kami bekerja bersama masyarakat dan tidak hanya bersama masyarakat sebetulnya. Kami juga bekerja bersama pemerintah setempat untuk memberikan alternatif terbaik terhadap isu-isu yang terjadi di desa-desa tersebut berdasarkan konteks-konteks yang ada. Jadi itulah dinamika. Saat ini kami sudah 1 dekade plus 1. Wow, congratulations. Per Desember dan sebentar lagi kami OTW 11 ya di bulan Desember. Alhamdulillah selama 10 tahun terakhir kami sudah banyak memberikan dampak kepada masyarakat ya, baik itu sebagai penerima manfaat langsung ataupun penerima manfaat tidak langsung. Serta tidak hanya manusianya, tapi juga alam, spesies dan bahkan benda tak mati. Karena terkadang kita juga mengabaikan benda-benda hidup dan juga benda-benda yang tak hidup. Mereka punya peran dan juga dampak yang sebetulnya berputar dalam satu ekosistem tertentu di dalam lingkungan tersebut. Jadi ya itu sedikit singkat tentang planet Indonesia ya. Kemudian planet Indonesia dibangun oleh Ibu Novia Sagita, seorang perempuan Dayak yang sudah berkutat selama puluhan tahun di dunia NGO dan aktivisme juga, dan beliau tuh memang mulai dari muda juga Mbak Dina. Jadi bermulai dari muda membangun kapasitas diri, kemudian ketika kapasitas diri tersebut ditemukan dengan partner yang tepat dan juga sumber daya yang bermanfaat, yang kebetulan saat itu Bu Novi ketemu oleh Pak Adam Miller, kebetulan beliau juga pemuda. Ya, beliau juga pemuda sekarang dan sekarang masih muda yang punya semangat niat untuk melestarikan ekosistem, terutama saat itu Adam sebagai seorang biologis ya, yang concernnya awalnya terhadap burung, lalu akhirnya dia melihat bahwasannya untuk menyelamatkan burung itu tidak hanya meningkatkan populasi burungnya saja, tetapi bagaimana mereka tinggal, tempat tinggal mereka seperti apa, dan mereka hidup dengan siapa sih. Dan itu yang mereka berdua, Bu Novi dan Pak Adam identifikasi, lalu akhirnya lahirlah Yayasan Planet Indonesia. Wow. Dari situ setelah kami bekerja, kami mulai menemukan formula-formula yang tepat untuk dikerjasamakan bersama masyarakat, bersama pemerintah terkait dan stakeholder lainnya, yang kemudian kami melihat bahwasannya, oh inilah yang kami temukan, inilah yang kami mau bangun, dan inilah yang kami akan gunakan terus-menerus. Pendekatan kami bernama pendekatan pelayanan usaha masyarakat konservasi, atau kita sebut PUMKA, yang notabene merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan unsur sosial, ekonomi, ekologi dengan 4 model inti, yaitu hak dan akses, pengelolaan partisipatif, kemudian pengorganisasian yang inklusif, serta sumber daya alam yang regeneratif. Jadi dengan 4 pilar tersebut kami membangun alternatif dan juga yang paling penting adalah membangun ruang bersama masyarakat dan juga pihak-pihak terkait untuk bisa membangun suatu kodesain konservasi bersama. Menarik. Dan dari situ kami sudah istilahnya setelah jalan sampai tahun 2022, akhirnya kami mulai PD. Kami akhirnya ya udah kayaknya akan baik jika pendekatan ini kami coba untuk kenalkan, sekaligus kami bisa mendapatkan peningkatan kapasitas atau peningkatan terhadap apa yang sudah kami lakukan, serta jadi salah satu upaya kami dalam pembelajaran untuk meningkatkan pendekatan tersebut. Akhirnya kami memulai untuk satu program namanya penskalaan dan kemitraan, di mana kami mencoba untuk menskalakan, to scale up impact yang sudah kami lakukan di Kalimantan Barat, tetapi kami implementasikan di luar Kalimantan Barat. Tapi problemnya adalah
apakah etis jika kita membawa pendekatan yang sudah dibangun dalam Kalimantan Barat untuk ditempatkan, direplikasi sedemikian rupa, plek ketiplek di tempat baru. Mungkin iya, mungkin tidak, tapi daripada gambling, kami akhirnya mulai refleksi dan kami menemukan fakta bahwasannya kami percaya kalau orang yang dekat dan orang yang paling dekat di wilayah tersebut, hidup di wilayah tersebut, ataupun bahkan berada dalam ekosistem tersebut adalah orang yang paling tepat dalam memimpin perubahan dalam lokasinya. Alhasil, kami pakai strategi yang menurut kami sangat menyenangkan, di mana kami akhirnya memutuskan untuk merangkul dan mencari teman melalui NGO-NGO lokal dan juga CSO lokal yang hebat di luar Kalimantan Barat. Dan akhirnya kami menemukan Akar, lalu kami menemukan teman-teman yang lainnya, dan akhirnya pada tahun 2023 Yayasan Planet Indonesia, Akar, dan 4 NGO keren lainnya, yaitu ada Jari, Tananua, KKI, dan juga Toli-Toli Labengki Giant Clan Conservation atau TLGC, serta Japesda juga. Berarti ada 7 ya, berarti ada 7. Yang akhirnya kami sepakat untuk membentuk suatu, awalnya kita nggak tahu namanya apa ya, akhirnya setelah kami diskusi, kemudian kami mengosongkan gelas masing-masing, lalu akhirnya mengisi ke dalam wadah baru yang kami namain Aliansi Bumi Kita. Ya, itulah sedikit perjalanan Yayasan Planet Indonesia yang kemudian bertemu dan berteman dengan Akar, dan akhirnya memperluas lingkar pertemanan kita lewat Aliansi Bumi Kita. Itu sedikit Mbak Dina. Itu indah banget ya. Menurutku tuh yang indah tuh karena di prosesnya sih. Menurutku kayak YPI punya nilainya sendiri, Akar punya nilainya sendiri, tapi dengan hati yang sangat terbuka itu memikirkan kolaborasi apa yang progresif yang bisa menghasilkan dampak yang lebih besar daripada kalau kita kerja sendiri gitu. Betul. Jadi keren banget. Tapi aku mau tanya, ini mungkin pertanyaan agak personal Ardi, karena dirimu kan termasuk baru ya gabung di YPI, artinya 2023. Kalau dibandingku aku tuh udah 10 tahun tua di Akar ya, lama banget kan. Sudah jadi Akar tunggang. Udah tua banget. Terus aku penasaran sih, kalau di Akar tuh kami sempat kepikiran ya, kayaknya kelahiran seorang aktivis itu kan nggak bisa ditunggu, jadi emang harus diciptakan. Nah sekarang Ardi ada anak muda kemudian memilih untuk terjun ke dunia NGO ini. What the reason? Apa alasannya? Sebetulnya dunia aktivisme, dan sebetulnya saya sih masih agak ragu sebetulnya Mbak, dan bertanya-tanya apakah seorang saya itu layak untuk dibilang sebagai seorang aktivis. Tapi ketika saya mencoba untuk mulai melihat setidaknya ada sedikit serpihan-serpihan kata yang membuat saya setidaknya ketika saya dibilang atau dilihat orang sebagai seorang aktivis, berarti itu adalah saya adalah seorang yang aktif dalam menekuni sesuatu. Dan terkait dengan isu lingkungan sebetulnya, itu sebetulnya saya tidak secara garis besar masuk ke dalamnya. Karena saya berpikir semua orang harus aktif dalam isu lingkungan. Jadi tidak ada spesifik soal aktivis lingkungan, tapi saya rasa aktivis itu adalah orang-orang yang bisa menginspirasi dan mengajak orang lain untuk bisa turut setidaknya kenal dan juga dekat dengan lingkungan yang selama ini mereka mungkin hanya katakan sebagai objek ya, daripada lingkungan itu sebagai subjek itu sendiri. Jadi setelah itu sebetulnya memang saya mulai menekuni pemberdayaan dan juga cinta terhadap lingkungan itu mulai kuliah sebetulnya Mbak, di mana saya sempat 2 tahun. Tahun pertama itu jadi staf di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Kebetulan saya di Fakultas Ilmu Budaya Undip ya, Universitas Diponegoro di Semarang. Tahun pertama saya menjalani fokus di bidang pendidikan, kemudian tahun kedua akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya saya ingin level up, dan akhirnya saya diberikan amanah dan juga kepercayaan, dan menurut saya kesempatan baik untuk jadi kepala bidangnya. Dari situ saya mulai semakin terbuka pikirannya, dan itu disitulah saya mulai mengenal tantangan. Ternyata mengajak orang lain untuk peduli itu susah ya. Mungkin syukur-syukur peduli lah, lihat aja kadang tidak gitu. Akhirnya mulai dari situ dengan proyek-proyek, bukan proyek ya, mungkin program-program kerja yang sederhana tapi bermakna. Kebetulan memang nama kabinetnya sederhana bermakna. Lalu akhirnya
Iya betul, sederhana bermakna. Kami buat kegiatan-kegiatan yang secara anggaran dan juga secara implementasi itu efisien, tapi berdampak kepada diri kita sendiri pertama, lalu orang yang menerima manfaatnya. Dan alhasil tren-tren pengabdian masyarakat di fakultas itu meningkat drastis. Sempat kami melakukan survei sebetulnya, dan memang awalnya orang-orang tidak tahu terhadap aktivisme, bahkan peningkatannya sampai 90%. Gila ya. Orang-orang yang awalnya tidak tahu dan hanya menganggap isu-isu lingkungan itu hanya sebagai isu terkait dengan polusi, Iya, sampah, plastik dan segala macam, ternyata melihat oh, isu-isu lingkungan itu tidak hanya di situ saja. Ternyata ada isu-isu yang benefiting factor, seperti isu pendidikan, isu ekonomi, kemudian isu-isu lainnya yang bisa ditangkap sebagai seorang mahasiswa sastra nih. Iya, ya, Yang sederhana, fakultas yang tidak kepikiran akan berlingkungan, orang-orang mikir oh budaya dan segala macam hanya sekedar seni tari dan segala macam, tapi akhirnya mulai menjadi satu tren baru. Dan alhamdulillah kami kemarin dan juga dibantu oleh beberapa mahasiswa peduli lingkungan, yang kami juga punya nama satu volunteer group namanya Dimas Volunteer Group, yang isinya Dimas? bahkan 60-an orang. Dimas itu pengabdian masyarakat. Jadi kami singkat DVG FIB, Dimas Volunteer Group, yang mana orang-orang yang tergabung di situ adalah orang-orang yang kami ajak untuk memperluas dampak yang kami lakukan secara internal di eksekutif. Wow. Dan hasil pergerakan yang semakin luas dan bahkan sudah masuk ke ranah diskusi. Dan bahkan kami sudah melibatkan fakultas untuk ikut peduli terhadap lingkungan yang ada di fakultasnya. Jadi dari situ lahirlah ide-ide baru. Dan saya lihat alumni-alumninya lahirlah orang-orang yang bekerja di bidang-bidang, termasuk saya, ada yang di NGO, lalu ada yang di CSR, kemudian ada yang bekerja di bidang energi dan segala macam yang memang ada kaitannya. Dan atau setidaknya ketika mereka bekerja itu mereka tidak hanya sekedar melihat isu lingkungan sebagai isu sampah, tapi isu yang sebetulnya mereka resapi. Dan akhirnya saya lihat perkembangan itu baik sekali. Kemudian sempat ketemu juga dosen-dosen yang sebetulnya tidak ada mata kuliah tapi menghidupkan diskusi lewat topik-topik seperti ekofeminisme, ekologi sastra, ekologi sosial, dan hal-hal lain yang memperkuat mahasiswa sebagai agen perubahan. Kan mahasiswa equal terhadap pemuda ya, yang kemudian memperkuat pondasi mahasiswa dan juga pemuda sebagai agen perubahan, dan perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Dan kita tidak berubah orang, tapi kita mengajak dan menginspirasi orang untuk melihat kembali apa yang mereka bisa ubah dalam diri mereka. Wow, itu yang jadi motivasi terbesar. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir saya mendapatkan kesempatan untuk bisa ketemu dengan teman-teman hebat di Yayasan Planet Indonesia, kemudian semakin meluas ketemu dengan mitra-mitra lokal yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia, kemudian ketemu dengan lingkar belajar yang baik di Aliansi Bumi Kita, dan itulah yang saat ini saya tekuni, saya tingkatkan, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak pemuda lainnya. Termasuk berarti bukan hanya saya, tapi kita ya Mbak ya. Iya, kita benar-benar kita bisa menginspirasi banyak orang, sehingga mereka pemuda-pemuda yang sebetulnya ini dibebani lah ya. Karena memang ini adalah masa depan mereka, untuk setidaknya apa yang saat ini mereka lakukan itu punya dampak terhadap lingkungan di masa depan. Persis. Nah, yang mau aku capture itu sebetulnya yang tadi Ardi bilang ya, soal kayaknya ya, kalau untuk peduli terhadap isu lingkungan itu memang harus dimulai dari kecintaan diri kita sendiri terhadap isu lingkungannya. Kayak misalnya tadi Ardi yang ngomong soal motivasi Ardi untuk terjun ke isu lingkungan itu sebetulnya nggak secara langsung, tapi karena ada kaitan sastra, ekologi, pokoknya bagaimana caranya mengkaitkan sesuatu yang Ardi cintai dengan apa yang seharusnya menjadi concern Ardi gitu ya. Kayak misalnya sastra dan lingkungan gitu. Dan aku pikir apa yang kamu bangun di sejak mahasiswa itu mungkin itu bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa di tempat lain maupun di Universitas Bengkulu ada tempat lain, karena kesannya ya Ardi, kesannya kalau misalnya isu lingkungan itu selalu isu yang harus chaos di jalanan gitu ya. Enggak ada sastranya, makanya aku sering protes juga, kenapa ya isu gerakan sosial tuh kering banget. Dan jawabannya adalah karena isu gerakan sosial itu tidak dibarengi dengan gerakan kebudayaan. Di mana di situ ada literasi, di mana ada sastra di dalamnya. Seharusnya kita lebih banyak berpuisi nggak sih daripada dan kebetulan di teriak gitu dan ya. Kebetulan di kampusku saat aku ngampus
Itu sudah terjadi sebetulnya. Kami mulai menghidupkan isu-isu lingkungan lewat seni dan budaya. Jadi kami banyak menggandeng, dan kebetulan bukan hanya menggandeng ya, tapi ikut juga kepada kegiatan-kegiatan berbasis UKM, dan kami coba angkat isu ini, dan alhamdulillah beberapa kesempatan itu diangkat. Seperti contoh saat itu kami bukan kerjasama ya, kami ikut dalam, walaupun sebagai penonton dan juga sebagai teman diskusi bersama teman-teman dari Teater MK atau MPR Kampus, dan kebetulan Teater MK ini teater paling tua di Semarang. Wow. Bukan Semarang ya, mungkin di Undip, bahkan lebih tua daripada UKM teaternya sendiri. Jadi Teater MPR Kampus yang sudah puluhan tahun itu berdiri, lalu kami saat itu merayakan bersama Hari Pertanian. Kami akhirnya melakukan long march, lalu mereka istilahnya bikin satu eksibisi yang menyatakan ini loh kondisi petani zaman sekarang. Dan apa kaitannya dengan reformasi agraria? Lalu akhirnya bahkan dari kegiatan-kegiatan tersebut banyak teman-teman fakultas lain yang suka main ke fakultas kami untuk diskusi hal-hal kayak gitu. Dan mereka selalu berkata, kok nggak ada sih yang kayak gini? Dan di situ saya petik bukan karena, selain pertama adalah apresiasi besar kepada teman-teman MK, kemudian teman-teman WMS atau Wadah Musik Sastra, dan teman-teman nyeni lainnya yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Undip. Tapi ternyata kalau disuarakan dengan cara-cara yang indah, maka teman-teman pemuda ini akan melakukan apa yang berdampak lingkungan dengan yang indah juga. Dan persis. Itulah awalnya. Estetika dan lingkungannya keren banget. Betul, karena memang ketika kita menggarisbawahi suatu isu, apakah kita harus selalu membahasnya dengan serius? Apakah hanya dengan demo di pinggir jalan saja? Aku tidak menyalahkan, tapi itu adalah porsi dari teman-teman yang memang bergerak di jalanan. Tapi kalau teman-teman yang punya porsi lain dalam bentuk apapun itu, aku akan sangat mendukung dan akan sangat senang jika teman-teman bisa melakukan dengan bidang apapun yang pemuda-pemuda sekarang lakukan. Entah itu mereka kerja di korporat, mereka kerja di pegawai negeri, di BUMN segala macam, selalu pegang teguh sebagai akar dari detak jantung yang kita lakukan. Karena paru-paru kita aja bernapas berdasarkan lingkungan yang kita hirup. Persis. Gitu. Jadi itu bener banget sih Ardi. Aku ngerasa kayak memang kayaknya harus ya mulai ada shifting antara pola gerakan ya. Karena pola gerakan, misalnya pola gerakan sosial kita yang berkaitan dengan isu-isu sosial kayak lingkungan, keadilan dan lain-lain itu emang terlalu kontras. Nah, sementara di dunia ini gitu ya, banyak banget sebetulnya kekuatan-kekuatan yang berupaya untuk mematikan gerakan sosial yang muncul untuk melawan kapitalisme. Dan dia menggunakan bahasa yang kita gunakan untuk melawan kita, menghancurkan kita. Nah, sehingga aku pikir kemarin bersama teman-teman perempuan di banyak negara juga, kayaknya kita mesti tambah bahasa yang khas. Apa itu bahasa yang khas? Bahasa yang khas adalah sastra gitu ya. Betul. Dan sastra itu mesti ditempelkan dalam setiap gerakan, setiap movement, setiap perjuangan yang dilakukan oleh elemen apapun. Jadi ya ini mungkin kita bahas ya, mungkin di akhir podcast ini sebagai satu strategi jalan keluar bagi gerakan pemuda dan gerakan lingkungan di masa depan. Jadi kita ke pertanyaan yang paling mendasar dulu deh. Nah, pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya aku nggak tahu ya apakah ini benar-benar pertanyaan fundamental bagi anak muda ya. Tapi aku tuh merasa terganggu banget tuh Ardi sama orang-orang yang selalu kayak bikin gap antara anak muda dan antara orang-orang tua. Dan seolah-olah memang ada keluhan-keluhan dari orang-orang tua, anak-anak muda zaman sekarang tuh pada nggak peduli sama isu lingkungan, nggak peduli sama isu adat gitu ya. Jadi aku kepikiran kok seolah-olah ya beban isu lingkungan ini, beban problem lingkungan atau dampaknya itu kok dibebankan ke anak-anak muda ya. Padahal ya kalau misalnya aku pikir-pikir tuh yang menyebabkan lingkungan kita menjadi lebih buruk tuh kan bukan kita, karena kita baru lahir. Maksudnya ada pendahulu kita yang kemudian mungkin bikin agreement atau melakukan sesuatu yang berdampak terhadap lingkungan. Nah, sekarang tuh kita di fase yang menghadapi dampak gitu. Jadi kok sekarang kok bebannya harus di kita, terus dibilangin lagi anak muda nggak peduli sama isu lingkungan. Nah, terhadap tanggapan ini Ardi gimana? Sebenarnya ini menarik ya, karena terkadang tuh justru beberapa fakta yang secara empiris yang aku dapatkan adalah kadang apa yang tersuar itu beda dengan gema yang kita dengar. Jadi misalnya Mbak Dina kadang bilang, anak muda ini nggak peduli isu lingkungan. Tapi di sisi lain tuh di sisi anak muda mereka malah berkata,
ayo anak muda itu harus peduli terhadap isu lingkungan. Iya, iya. Nah terus yang jadi pertanyaan adalah kenapa ujung-ujungnya jadi kita yang membersihkan dosa-dosa yang telah mereka lakukan Si Sardi. terhadap generasi sebelumnya. Mungkin secara harfiah ya, kalau mungkin kita ibaratkan sebagai kurikulum yang ada di pendidikan dasar dan mungkin sekolah menengah ya. Iya, iya. Aku dulu ingat bahwasannya salah satu mata pelajarannya adalah IPA ya, IPA dan IPS. Pasti yang didoktrin adalah jagalah kebersihan sebagian dari iman. Lalu kemudian akhirnya praktik-praktiknya adalah dengan menyapu setiap sore, kemudian buanglah sampah pada tempatnya dan segala macam. Tapi kita tidak pernah diajari bahwasannya ternyata isu lingkungan itu bukan hanya di level itu saja. Akhirnya pendidikan itu terputus dan tidak ada tindak lanjut terhadap sebetulnya lingkungan tuh apa sih. Bahkan mungkin kalau misalnya kita iseng, dan aku mungkin juga tanya ke penonton ya, kalau misalnya teman-teman itu mendengar tentang lingkungan, apa sih yang melintas dalam pikiran? Pasti beragam. Ada yang berbicara lingkungan, oh lingkungan itu adalah lingkungan yang tempat kita tinggal. Ada yang berbicara, oh lingkungan itu adalah sungai dan sekitarnya. Ada yang bilang lingkungan adalah hutan dan segala macam. Padahal lingkungan adalah semuanya. Lingkungan adalah tempat kita tinggal, dan kita adalah, mungkin kalau bisa dibandingkan, kita hanyalah ekosistem mikro dari sesuatu yang lebih makro, yaitu bumi itu sendiri. Dan uniknya kita hidup di masa-masa isu-isu itu diwariskan, sedangkan kita dituntut sebagai perintis. Apalagi kan sekarang mulai marak ya, kayak ayo anak muda kita bangun gerakan-gerakan baru untuk mengatasi lingkungan dan segala macam. Dan sebetulnya bagus, saya sangat apresiasi banyak sekali anak muda yang mulai take action dengan membuat entah itu dia bisnis, entah itu gerakan, kampanye, ataupun bahkan startup mungkin, yang memang dia itu berbasis lingkungan sekaligus nyari kerja. Dalam artian itu gerakan yang menurut aku sangat indah sekali. Mereka melakukan berdasarkan bidangnya, berdasarkan apa yang mereka bisa lakukan sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Tapi benar nggak sih Ardi, anak muda tuh nggak peduli itu sama lingkungan sekarang ya, karena mereka lahir di era di mana lingkungan itu udah hancur gitu loh. Maksudnya hampir tersisa hanya harapan-harapan untuk menjadi lebih baik aja gitu. Pertanyaannya tuh seberapa batas antara peduli sama nggak peduli? Karena kadang bias ya, karena kita ini anak muda, kita hidup di budaya populer, di mana kita mengonsumsi semua yang sudah dilabeli greenwashing. Dalam artian, apakah dengan kita memakai botol plastik, kita memakai botol plastik sekali pakai, itu akan dicap sebagai orang yang tidak peduli lingkungan? Apakah kita dengan pakai sedotan atau jajan di pinggir jalan, itu kita tidak peduli lingkungan? Sedangkan bentuk peduli lingkungan itu kan banyak ya, walaupun memang aku sangat apresiasi gerakan-gerakan pencegahan plastik sekali pakai. Tapi kan ketika kita identifikasi kembali, kenapa sih alasan masih ada marak praktik plastik sekali pakai misalnya, sebagai contoh. Ya karena tidak ada alternatif. Dan akhirnya isu-isu ini jadi turunan. Akhirnya mereka yang menghabisi hutan, kemudian menggunakan membuat banyak sekali tambang dan kilang minyak yang notabene merupakan bahan utama plastik. Mereka yang jadi produsen plastiknya, kemudian kita yang disuruh cari opsi pengganti plastik. Sedangkan ketika kita melakukan produksi itu, apa yang mereka lakukan? Mereka khawatir bisnis mereka akan tersaingi. Kemudian kalau misalnya kayak, oh berarti kita harus ngikut juga dong kemasan-kemasan yang lebih ramah lingkungan dan segala macam. Alhasil apa? Harga barangnya naik. Mahal. Dan akhirnya greenwashing ini malah jadi praktik komersialisasi yang dilakukan oleh generasi di atas kita, yang kita harus lakukan dan kita turunkan ke generasi yang akan datang. Dan itu menurut aku tidak adil. Tapi di sisi lain juga menarik. Salah satu bahasan COP30 kemarin di Brazil dan pre-COP 31 ya, di Bonn, itu ada salah satu isu yang menarik. Ada yang mendorong kalau pemuda ini tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan konferensi-konferensi seperti itu. Dan kemarin kita kebetulan sempat ikut di School World Forum ya, salah satu sub event yang kita ikuti yang diselenggarakan oleh Satbar. Ada salah satu argumen dari teman-teman YARI yang berkata bahwasannya
sebetulnya kalau ada konferensi internasional seperti ini tuh siapa sih yang diundang? Dan akhirnya berkaca, dan banyak orang berkaca, dan ini juga observasiku. Pertama uniknya adalah ketika ada konferensi tingkat tinggi, yang diundang adalah direktur ya. Yang dibiayai yang dibiayai kantor adalah orang-orang ahli yang dianggap bisa merepresentasi lembaga. Lalu pemudanya kapan? Makanya aku bersyukur sebetulnya terhadap Bu Novi, Pak Adam, Planet Indonesia, dan teman-teman yang mendukung kerja-kerja Planet Indonesia yang memberikan ruang bagi pemuda. Kebetulan kita kemarin ikut ya di Scholar Forum, yang ikut dari 5 peserta itu 3-nya anak muda. Dan itulah yang sebetulnya kadang tuh unik. Kita dituntut untuk melestarikan lingkungan. Gerakan-gerakan harus dari anak muda. Kita adalah agen perubahan. Tapi ruangnya mana? Nggak dikasih. Ketika ada kritik-kritik yang teman-teman Greenpeace lakukan, kemudian kajian-kajian dari berbagai NGO yang bergerak di bidang isu berbasis riset, selalu dibungkam. Nggak dikasih. Dan uniknya orang-orang yang kerja di riset itu ya anak-anak muda. Orang-orang tua udah nyaman di posisi direksi. Mereka yang pengambilan keputusan strategis dan segala macam. Akhirnya apa? Energi anak muda tuh habis. Dan akhirnya menyebabkan yang menurut aku adalah kita bisa jadi menuju ke suatu degenerasi malahan daripada regenerasi. Dimana semakin di masa yang akan mendatang, bukan anak muda tidak peduli, tapi terlalu capek untuk mau peduli. Terlalu capek. Makanya kenapa seperti itu aku bilang, kadang apa yang disuarakan, yang digemakan tuh aku terdengarnya beda. Jadi bukan berarti pemuda itu tidak mau peduli, tapi ketika mau peduli itu capek. Mereka sudah dibebani oleh tuntutan ekonomi, sosial yang semakin berat, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, kebijakan yang tidak memberikan mereka ruang untuk bergerak, didukung. Akhirnya ya udah, ya aku mau peduli lingkungan tapi nggak bisa makan kalau aku kayak ini. Aku mau peduli lingkungan, kayaknya mahal deh alat-alat yang praktik peduli lingkungan itu. Alhasil ya ujung-ujungnya ini adalah jadi diskursus yang looping, bukan loop lingkaran, tapi seperti kabel telepon yang akhirnya muter atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dan akhirnya sedihnya, dan jika ini terus berjalan, aku prediksi ya ini akan kita tuangkan ke anak muda. Aku ngerasa anak muda selanjutnya. Persis, karena mungkin ya, karena yang tadi Ardi bilang soal ruang itu, karena kayak misalnya di era Jokowi ya, di era Jokowi itu emang seluruh gerakan sosial di Indonesia itu terfragmen menurutku. Terfragmen menjadi fragmen-fragmen yang tidak memiliki ikatan terhadap satu sama lain. Misalnya ya, kayak isu LGBTQ sama isu perempuan, seharusnya itu bisa masuk dalam satu gerbong yang sama kalau mau masuk dalam gerakan sosial ya. Nah tapi di era Jokowi itu kan kayak apa ya, setengahnya Gus Dur, setengahnya Soeharto gitu ya. Tapi dia emang berusaha untuk memecah belah gerakan sosial yang muncul di Indonesia. Itulah kenapa aku memang benar kayak yang Drimu bilang, nggak ada ruangnya masalahnya tuh. Betul. Nah sementara problem lingkungan itu adalah problem yang holistik, bukan problem yang cuma satu soal sampah aja, nggak bisa gitu. Jadi emang ada problem struktural yang dilakukan oleh negara atau dilakukan oleh pemerintah yang melalui konsensus sosial. Misalnya kayak kenapa plastik masih terproduksi, ya karena plastik itu sebetulnya adalah tools yang lebih murah ya dibanding tools yang lain gitu. Bayangkan 100 perak aja bisa buat bungkus makanan. Persis. Tapi dengan pakai wadah-wadah yang kayak tempat ini loh, tempat telur itu kan mahal sekali. Iya, makanya aku ngerasa kayak ya karena satu, plastik itu murah, terus yang kedua akan banyak tenaga kerja yang diserap melalui produksi manufacturing plastik ini gitu ya. Jadi pabrik plastik itu juga berkontribusi banyak terhadap tenaga kerja murah sebetulnya, atau tenaga kerja harian ya yang lepas, yang di banyak negara berkembang sebetulnya. Jadi aku ngerasa seharusnya anak muda zaman sekarang sih nggak bisa dijudge kalau dia nggak peduli, karena emang ini kita bukan hidup di dua buah circle yang berbeda, tapi dalam satu siklus gitu ya. Betul. Jadi ya itu mungkin nanti kita bahas di selanjutnya.